Saya akan membahas tentang teori bentuk pemerintahan dan teori kedaulatan. Teori bentuk negara membahas bagaimana kekuasaan negara diatur secara keseluruhan, terutama hubungan antara pemerintah pusat dari daerah, serta unsur-unsur negara seperti wilayah, rakyat, dan pemerintah. Sementara itu, teori bentuk pemerintahan lebih menekankan pada bagaimana kekuasaan dijalankan, khususnya hubungan antara lembaga eksekutif dan legislatif yang tercermin dalam sistem pemerintahan. Adapun susunan negara melihat organisasi negara secara menyeluruh, baik dari sisi sosiologis maupun yuridis, yang pada dasarnya terbagi menjadi dua bentuk utama, yaitu negara kesatuan dengan susunan tunggal dan negara federal yang terdiri dari beberapa negara bagian. Bentuk negara ada 4 tokoh. Yang pertama Niccolo Machiavelli, yang artinya bentuk negara hanya republik dan monarki. Yang kedua George Jelinek, yang artinya bentuk negara adalah republik dari monarki, tetapi untuk menentukannya berdasarkan keinginan negara. Jika di suatu negara ditentukan oleh lebih dari satu orang, maka terjadilah negara republik. Yang ketiga ada Leon Duguid, yang artinya bentuk negara adalah republik dan monarki, tetapi untuk menentukannya ialah dengan menggunakan cara menunjuk dan mengangkat kepala negaranya. Yang terakhir ada Otto Kohl-Reuter, yang artinya bentuk negara adalah republik dan monarki, tetapi untuk menentukannya ialah adanya ketidaksamaan dan kesamaan monarki. Menurut Aristoteles ada bentuk ideal dan bentuk tidak idealnya. Bentuk idealnya itu ada yang pertama monarki. Monarki itu memerintah satu orang untuk orang banyak. Negaranya dipimpin raja dan ratu, bekerja untuk rakyat. Sedangkan bentuk tidak idealnya ini adalah tirani atau diktator. Itu bekerja didasarkan pada kepentingannya sendiri atau pribadi. Contohnya di Korea Utara. Lalu yang kedua, bentuk idealnya ada aristokrasi. Aristokrasi ini yang memerintah atau yang bekerja hanya beberapa orang dan demi kepentingan orang banyak. Sedangkan tidak idealnya adalah oligarki, yakni beberapa orang memerintah atau bekerja untuk kepentingan golongannya sendiri. Yang ketiga ada bentuk idealnya yakni politia. Politia yakni itu memerintah atau bekerja untuk seluruh orang dan demi kepentingan seluruh orang. Sedangkan tidak idealnya yakni demokrasi, pemerosotan dari bentuk politia. Selanjutnya menurut Polybius. Menurut Polybius bentuk idealnya itu monarki, memerintah satu orang untuk orang banyak. Lalu aristokrasi, yang memerintah atau yang bekerja itu hanya beberapa orang demi kepentingan orang banyak. Lalu yang ketiga ada demokrasi, bentuk yang ideal. Lalu bentuk tidak idealnya itu ada tirani atau diktator, itu memerintah didasarkan pada kepentingannya sendiri. Dan oligarki itu beberapa orang memerintah atau bekerja untuk kepentingan dan golongannya sendiri. Sedangkan yang hanya di kepentingan orang kaya maka dinamakan plutokrasi. Yang ketiga ada oklokrasi atau mobokrasi, merupakan bentuk pemerosotan dari demokrasi. Jadi menurut Aristoteles dan Polybius yang menjadi pembeda itu, menurut Aristoteles demokrasi merupakan bentuk tidak idealnya atau bentuk pemerosotan dari politia. Sedangkan menurut Polybius demokrasi merupakan bentuk idealnya, di mana Polybius menganggap bahwa bentuk tidak idealnya yakni oklokrat atau moblokrat. Bentuk pemerintah. Bentuk pemerintah atau sistem pemerintah ada 3 macam. Yang pertama, presidensial. Kepala negara sekaligus kepala pemerintah adalah presiden. Yang kedua, parlementer. Kepala pemerintah adalah Perdana Menteri yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada badan legislatif atau parlementer. Kepala negara bisa merupakan presiden atau raja dengan kekuasaan seremonial. Yang ketiga, semi-presidensial. Kombinasi dari sistem presidensial dan parlementer adalah presiden dan perdana menteri. Presiden dipilih secara populer dan perdana menteri ditunjuk oleh presiden dan bertanggung jawab kepada parlemen. Susunan negara yaitu satu negara kesatuan adalah negara yang bersusun tunggal, baik dilihat dari segi penduduknya, wilayahnya, pemerintahan maupun kekuasaannya. Dua, negara federal adalah negara yang tersusun dari negara yang terdiri sendiri dengan mengadakan ikatan yang efektif.
sehingga terbentuk negara baru atau negara dalam negara. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kedaulatan, yang mana terdapat 6 teori. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang kedua teori kedaulatan raja, yang ketiga teori kedaulatan negara, yang keempat teori kedaulatan hukum, dan yang kelima ada teori kedaulatan rakyat. Yang pertama ada teori kedaulatan Tuhan, yang mana kekuasaan tertinggi di suatu negara dimiliki oleh Tuhan, disebabkan suatu negara ada karena ciptaan dari Tuhan itu sendiri. Yang kedua ada teori kedaulatan raja, di mana raja dianggap sebagai wakil Tuhan di dunia, maka kedaulatan penuh terdapat di tangan raja. Teori ini hanya berlaku di negara-negara monarki. Yang ketiga terdapat teori kedaulatan negara, di mana suatu negara menciptakan hukum sebab kekuasaan tertinggi dimiliki oleh negara itu sendiri. Yang pertama ada negara dan yang kedua baru hukum itu sendiri. Yang keempat ada teori kedaulatan hukum, di mana suatu negara menciptakan hukum dan rakyat serta negara patuh pada hukum yang dibuat. Kedudukan ini berlaku di mana hukum berada di paling atas, kemudian rakyat dan negara berada di bawahnya. Yang terakhir atau yang kelima ada teori kedaulatan rakyat, di mana kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, karena penguasa memperoleh kekuasaannya dari rakyat, dan rakyat sebagai pemegang kendali penuh atas kedaulatan suatu negara.